Hai semua, kembali lagi bersama saya Indi Revika Sari. Di sini kita akan membahas tentang kesehatan mental anak-anak. Indonesia sendiri termasuk ke dalam salah satu negara dengan kesehatan mental yang buruk, baik dalam pencegahan maupun penanganan tertinggi di Asia Tenggara, karena 1 dari 10 orangnya mengalami gangguan mental. Pentingnya edukasi mengenai kesehatan mental bagi masyarakat merupakan salah satu bentuk pencegahan untuk menurunkan angka kasus bunuh diri dan juga salah satu bentuk pengendalian jumlah orang yang terkena gangguan mental. Secara tidak langsung, gangguan mental bisa mempengaruhi aktivitas seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Secara psikologis, gangguan mental juga dapat mempengaruhi kondisi fisik, bahkan mengganggu kesehatan fisik seseorang. Ketika seseorang mengalami kecemasan yang berlebihan, maka biasanya akan mengakibatkan orang tersebut mengalami gangguan sulit tidur, yang bisa mengakibatkan kurangnya bugar kondisi fisik tersebut. Kasus mental ringan sering terjadi, salah satunya yaitu adalah stres. Stres dapat mengakibatkan gangguan kecemasan berlebihan, bahkan hingga membuat penderita menjadi depresi. Apabila stres tersebut tidak mendapat penanganan yang tepat, maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Akibat stigma negatif yang masih melekat di dalam masyarakat terhadap yang mengalami gangguan mental, kita masih bisa menemukan penanganan para penderita gangguan kesehatan mental dengan cara yang tidak tepat. Penderita dianggap sebagai orang aneh yang dapat membahayakan bahkan mengancam keselamatan orang lain. Untuk itu, penderita dianggap lebih baik diisolasi dari masyarakat, bahkan di beberapa pelosok daerah masih memberi penanganan dengan cara memasang orang yang mengalami gangguan kesehatan mental tersebut, yaitu pasung. Pasung merupakan praktik pemasangan rantai pada bagian tubuh seperti kaki maupun tangan. Ini dimaksudkan untuk mengurung di dalam ruangan khusus. WHO pun menegaskan bahwa pemerintah dan seluruh masyarakat memiliki kewajiban bersama, yaitu melakukan pembangunan kesehatan secara fisik dan mental secara berimbang. Sudah seharusnya seluruh masyarakat maupun pemerintah lebih aware akan pentingnya kesehatan mental karena berdampak langsung terhadap perekonomian negara. Selain itu, sebagai sesama manusia, sebaiknya kita bisa menerima kekurangan orang lain. Dalam hal ini termasuk menerima berbagai kondisi yang dialami oleh penderita gangguan mental, seperti tidak stereotip dan stigma negatif. Perilaku negatif dari masyarakat yang stereotip bahwa penderita gangguan mental adalah orang aneh dan berbahaya yang sering memberikan masyarakat kepada para penderita semakin mempersulit mereka untuk dapat menerima penanganan yang sesuai dan menghambat proses kesembuhan. Kondisi ini semakin diperburuk dengan sikap masyarakat yang lebih memilih untuk menjauhi para penderita dan bahkan melakukan pemasungan daripada mencari psikolog ataupun mental health care. Berbagai kondisi tersebut membuat para penderita semakin terpuruk dan terisolasi, sehingga bahkan memberi label dan membentuk citra diri negatif sebagai para penderita merasa tidak layak untuk hidup dan memilih untuk melukai diri sendiri bahkan bunuh diri. Adapun cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita dimulai dari kita sendiri, yaitu mengelola stres dengan baik. Karena gangguan mental juga tidak luput dari kurangnya pengetahuan seseorang tentang kesehatan mental. Mereka biasanya tidak menyadari atau merasakan mentalnya terganggu. Para penderita tidak menyadari bahwa mereka sudah mulai merasakan
gejala-gejala kesehatan mentalnya terganggu karena mereka merasa bahwa tidak ada yang berbeda pada dirinya dan menyangkal bahwa sebenarnya mereka mengalami gangguan kesehatan mental karena takut dengan stigma negatif seperti dianggap aneh, mengganggu, dan diasingkan yang akan mereka terima dari masyarakat. Cara mengatasi dari hal tersebut adalah peranan orang tua sangat penting untuk mencegah anak dari gangguan kesehatan mental. Orang tua harus mendidik juga memprihatinkan perkembangan emosional dan sosial anak, karena orang tua merupakan orang yang paling dekat dan mengetahui juga mengenal sikap dan perilaku anak mereka sendiri. Orang tua bisa berkontribusi dalam menjaga kesehatan mental anak dengan peduli dan memperhatikan suasana hati atau mood anak, atau memperhatikan interaksi sosial mereka. Kepedulian bisa menjadi salah satu bentuk penanganan dini terhadap penderita gangguan mental. Peduli tidak berarti harus belajar dan memahami soal psikologi. Peduli bisa dilakukan sesederhana seperti mengubah sikap, pola pikir, dan pendekatan terhadap isu dini. Peduli bisa sesederhana gestur bertanya keadaan seseorang atau bagaimana perasaan mereka agar mereka tidak merasa lebih baik dan mereka menjadi teman mereka untuk bercerita. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.